Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas bantuannya memberikan subscribe tayangan saya terdahulu, juga tayangan saya ini. Saya akan menayangkan pengalaman saya bertemu Eyang Sabdo Palon, masalah Eyang Sabdo Palon akan menagih janji. Pada saat itu, suatu saat saya dalam alam mimpi bertemu dengan Eyang Semar. Eyang Semar mengatakan bahwa beliau itu sebetulnya dahulu adalah pamomong daripada dalam cerita Purwo Mahabharata, pamomong Pandowo, juga para leluhur-leluhur Pandowo, juga sampai ke Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo Kediri. Waktu di Kediri berganti nama, bukan bernama Semar, dan setelah di Mojopahit itu berganti nama Sabdo Palon. Sabdo Palon, sabdo itu adalah pangandikan atau ucapan, palon itu adalah wewaton atau patokan atau paugeran. Jadi yang maknanya Sabdo Palon itu pangandikan yang pakai patokan atau pakai paugeran. Jadi apa yang diperbuat beliau, ya itulah yang dikatakan beliau. Jadi beliau mengucapkan sesuai dengan apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan. Itu namanya Sabdo Palon. Terus zaman Purwo berganti nama adalah Semar. Semar itu adalah maknanya sejati manunggaling rasa. Dadi nek sira ngerti rasan ingsun, ingsun yo ngerti rasamu. Dadi nek kowe ngerti perasaanku, aku yo ngerti perasaanmu. Nek kowe weruh aku yo weruh karo awakmu. Itulah maknanya daripada Semar. Pemomong Pandowo. Pandowo itu adalah, kalau dalam pewayangan dalam Purwo itu digambarkan manusia yang mempunyai 5 sifat, yaitu kiblat papat, 5 pancer. Itu digambarkan dalam pewayangan Pandowo, itu dalam cerita pedalangan. Jadi Semar adalah ngemong orang yang bisa menahan 4 nafsu tadi. Terus yang Semar bercerita begini, sinten ingkang kagungan kawruh sepuh, nggih niku mangke sing dados momongan kula. Terus saya nanya, lah bagaimana maksudnya kawruh sepuh? Kawruh sepuh itu adalah orang yang mempunyai pengertian tua, itu dikatakan sepuh. Jadi orang yang mau punya kawruh sepuh itu orangnya pertama harus bisa menasihati, juga bisa mengarahkan, juga bisa membimbing, juga bisa mengangkat derajatnya. Itu seorang itu adalah orang yang punya kawruh sepuh. Karena waktu zaman saya dulu itu belum ada tulisan, jadi tidak ada yang bisa menulis. Ya, siapa yang jadi punya kawruh sepuh itu yang jadi pemomong saya ataupun pendamping saya. Setelah itu beliau mengatakan bahwa beliau sekarang ada di alam Sonyoruri. Sonyoruri, di sono beliau menjadi Raja Jin. Raja Jin di Sonyoruri. Setelah beliau mengatakan
begitu beliau berkata bahwa beliau adalah danyangi tanah Jawa. Istilah danyangi tanah Jawa sing bau reksa atau yang mengkoni keselamatan daripada Pulau Jawa ini, termasuk keselamatan semua penghuninya yang di situ. Itu namanya danyang tanah Jawa. Jadi dia ibarat gambar dia sebagai bingkai, sebagai figuranya, atau istilah tampah sebagai wengku. Itulah yang namanya Eyang Sabdopalon ataupun Eyang Semar. Setelah begitu saya dipanggil pertemuan agung yang diadakan di tempat petilasan Eyang Prabu Brawijaya. Pada saat itu terkumpul para leluhur-leluhur yang ada di tanah Jawa. Inti daripada leluhur adalah membahas masalah Sabdopalon nagih janji. Apa yang dijanjikan Sabdopalon, dia akan membimbing dan membantu para leluhur-leluhur yang akan menitis dan akan meluruskan cita-cita para leluhur semua. Jadi Eyang Semar sebagai danyang atau bingkai, dia yang akan ibarat tampah jadi wengkune para leluhur-leluhur yang akan menitis tadi. Jadi Eyang Semar ibarat tampah sebagai kekuatan. Jadi tanpa ada wengku kemungkinan tidak bisa dipergunakan. Jadi hubungan antara Satrio Piningit dan Eyang Sabdopalon itu sangat dekat. Ibarat tampah dengan wengkunya. Itulah yang akan dilakukan oleh Eyang Sabdopalon waktu sekarang beliau udah tidak berada di alam Sonyoruri lagi. Dia mendapatkan dawuh dari eyangnya, Eyang Sang Hyang Wenang, bahwa beliau mengatakan sudah sampai saatnya harus membantu para leluhur yang akan menitis ke putra wayahnya. Jadi Eyang Semar atau Eyang Sabdopalon itu hubungannya dengan Satrio Piningit adalah sangat erat. Jadi kemunculan Eyang Sabdopalon dan Satrio Piningit itu sudah nampak rasanya, bayangannya, tetapi wujudnya masih disamarkan. Nanti dia akan muncul ibarat gabah itu kalau sudah dipilih, yaitu dari yang baik dan gabah yang buruk. Ibarat gabah den interi itu nanti ibaratnya begitu. Jadi nanti kemunculannya setelah ibarat gabah dipilih nanti. Itulah antara Sabdopalon dan juga Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit itu para leluhur-leluhur yang menitis menyatu ke badan Satrio Piningit tadi, dan Sabdopalon adalah seseorang yang membimbing, membantu. Beliau berwujud di alam lain, jadi menyatu dengan badan wadatnya Satrio Piningit tadi yang tidak bisa kita lihat secara mata telanjang. Jadi antara Satrio Piningit dan Sabdopalon itu ibarat keris sama warongkonya. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Satrio Piningit dan Sabdopalon. Karena menurut
Eyang Sabdo Palon berkata bahwa beliau udah saatnya untuk muncul mendampingi para leluhur yang menitis. Demikianlah pengalaman saya bertemu dengan Eyang Sabdo Palon dan juga para leluhur, yang mana Eyang Sabdo Palon akan menagih janji, yaitu janji untuk mendampingi para leluhur semua. Demikianlah pengalaman saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Dan jangan lupa klik like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update info terbaru video saya selanjutnya. Terima kasih. Semoga senantiasa Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin.